Tuba lil mukhlisin ulaika masabihul huda. Apa ini? Tanjali anhum kullu fitnatin dalma. Tuba lil mukhlisin ulaika masabihul huda. Tanjali anhum kullu fitnatin dalma. Ini terkait dengan hadis yang pertama tadi. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang ikhlas, berjuang berbuat tanpa tendensi apapun, berjuang berbuat tanpa pamrih. Niatnya satu. Mengapa Mas ngajar? Pengen mengharapkan ridha Allah. Kenapa Mas berjuang? Pengen mengharapkan ridha Allah. Orang-orang miskin harus kami bela dan macam-macam. Jangan-jangan ada kepentingan dengan 2019. Enggak. Ini full semata-mata karena Allah. Kalau bukan kami yang membela, jangan-jangan yang lebih sadar membela fakir miskin malah kaum gereja, malah para pastor. Kasihan orang miskin nanti lama-lama masuk gereja. Saya harus tampil membela umat-umat miskin agar kalau umat Islam yang menolong mereka, akhirnya setelah ditolong mereka masuk masjid, tidak masuk gereja. Ikhlas full. Lah mereka-mereka yang melakukan apapun semata-mata karena Allah, ikhlas, enggak ada tendensi, enggak ada kepentingan, enggak ada udang di balik batu. Merekalah lampu-lampu hidayah. Merekalah lampu-lampu petunjuk. Nyun sewu, orang-orang ikhlas itu kadang meskipun enggak sarjana, mondoknya enggak lama-lama, tapi dawuhnya senantiasa benar. Rapat usulannya benar. Kenapa? Karena dia usul bersih, bening, tanpa ada kepentingan. Siapa lampu-lampu pelita-pelita hidayah itu? Orang-orang yang ikhlas. Ulama opisan, kiai opisan, ustadz opisan, ilmuwan opisan. Kalau tidak ikhlas, ada kepentingan, nuruti nafsu, nuruti seneng, nuruti kelompok. Itu kadang-kadang yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Salah, tapi menguntungkan kepentingannya, dia carikan dalil untuk membenarkan kesalahan itu. Benar tapi merugikan kepentingannya, dia carikan dalil untuk menyalahkan kebenaran itu. Dan berarti orang itu meskipun alim tidak menjadi pelita bagi masyarakatnya, tidak bisa memberi pencerahan kepada masyarakat. Lewat siapa turunnya hidayah? Lewat hati-hati yang bersih seperti ini. Ikhlas. Lisan bertasbih, hati juga bersih, ikhlas. Tanjali anhum, dijauhkan dari mereka. Dijauhkan dari mereka. Apa yang dijauhkan? Kullu fitnatin dolma. Setiap fitnah yang gelap. Situasi ruwet, mana yang benar, mana yang salah, enggak tahu. Itu orang yang ikhlas tetap tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan nyun sewu, hatinya itu karena bersih sangat peka. Ada dakwah, ada dai datang ke Malang, melihat salamnya aja. Enggak pas Mas, boleh. Enggak pas Mas, boleh. Kroso izan. Kulo nembe teng Garut Sabtu malam. Ngajine kula minggu malam Senin teng Garut. Nah, kiai ning Garut niku sempat penasaran pol dengan Gus Dur. Kenapa kok Gus Dur itu enggak mau menghabisi Ahmadiyah? Padahal itu aliran sesat. Kok enggak mau menentang Ahmadiyah? Oh, namanya kiai mau menuduh Gus Dur langsung, mosok tak Gus Dur goblok. Tapi mau mendukung, kok kelihatannya kayak Gus Dur melindungi Ahmadiyah. Akhirnya kiai yang tempat saya ngaji itu menyempatkan sowan ke Gus Dur. Itu loh contoh orang yang hatinya peka, main hidup. Belum sempat matur si kiai dari Garut itu, masih bertamu duduk. Lha iku ya salah fulan iku langsung ngono Gus Dur.
Durung takon. Sing salah ya fulan itu. Saya itu kepingin jabat presiden sampai selesai, dan saya sudah akan membuat rancangan undang-undang mengatur aliran. Gitu loh. Lah rancangan belum selesai, saya sudah diturunkan. Sehingga kita sampai sekarang belum punya undang-undang yang melarang kelompok begitu. Lah mana mungkin saya melarang, wong undang-undangnya tidak melarang. Jadi yang salah bukan saya, fulan itu yang salah, kenapa nurunkan saya? Belum tanya wis dijawab. Jadi maunya salah. Hei, golongan itu salah. Kilo kamu ngelanggar undang pasal sekian. Maunya nggarap itu. Tapi walau alam sudah wis kadung mudun. Nah, nanti barangkali presidennya dari Jamaah Sabilillah lah. Gagasan Gus Dur untuk mengatur aliran itu, aliran mana yang bisa diterima, aliran mana yang nggak bisa diterima dalam undang-undang, itu syukur nanti bisa digodok sampai menjadi undang-undang, sehingga polisi, jaksa itu bisa bertindak pegangannya jelas. Nah, gitu loh. Ini gue contoh mawon. Contoh apa? Kalau hati ini bersih, punya kepekaan. Contoh lagi, nyun sewu nggih, bayi. Enten tiang manai mboten patek sae. Ngoten niku bayi arep digendong tiang, nggih mboten purun. Nggih nangis, mboten purun, putih mboten purun. Jadi bayi niku krasa. Orang yang mau gendong saya itu bening, bersih, tulus atau jahat, itu krasa. Lewat hati-hati orang bening ikhlas inilah hidayah bisa turun. Saya kira begitu. Tentu kalau ini top, ini juga top, lebih luar biasa lagi. Dan itu yang dicontohkan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.